Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Raden Arya Pradana, pada kali ini saya kedatangan tamu yang masih ada keturunan Trah dan berkaitan dengan Keraton Jogja. Ada Mas Roni yang mempunyai garis keturunan dari Brawijaya V. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Mas Roni. Ini Mas Roni sudah hadir di sini. Assalamualaikum. Mas Roni langsung assalamualaikum, menggema pokoknya. Nah, insya Allah kita akan berbincang-bincang, tapi jangan lupa sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Raden Arya Pradana. Nah, sekarang nih Mas Roni ini ceritanya gimana nih? Apa namanya, silsilahnya Mas Roni itu yang Mas Roni tahu ini dari Bapak bagaimana? Langsung aja. Jadi apa namanya, kita kan pasti dalam kehidupan ini mencari di mana sih runtut Garis keturunan. garis keturunan kita. Nah, pada waktu itu suatu saat ada paman saya yang dia memang istilahnya serang sekali apa istilah berkumpul ya. Terus terpikir gimana kalau kita telusuri jejak kita, asal mula kita itu dari mana gitu. Oh, jadi karena alasan itu hanya untuk keluarga itu seperti apa dan bagaimana akhirnya ke atas gitu. Ke atas ya, akhirnya ke atas. Kemudian kemungkinan ya, kalau menurut saya dulu itu sudah ada istilahnya gambarannya seperti apa untuk dari atas apa namanya, Surat kekancingannya. Sudah ada, cuman kan istilahnya tidak dibukukan secara rapi, hanya istilahnya kita tular. Oh ini anak, oh ini dari sini, ini anak ini. Nah, karena sekarang itu istilahnya ingin dirapikan lagi, ya udah kita bentuk dalam bentuk format digital dan apa istilahnya masih belum sempurna sih itu sebenarnya. Dari situ kita lihat, oh ternyata atas kita dari Eyang ya, Yangkung. Dari Yangkung itu kalau ditarik garis itu ternyata dari Brawijaya V gitu. Nah ini kita masih telusuri lagi nih Mas, ini Brawijaya V beneran, nanti turun ke bawahnya sampai ngular ke bawahnya itu seperti apa gitu. Ini yang lagi saya cari juga ini. Begitu. Jadi ceritanya nih sahabat Raden Arya Pradana, beberapa hari yang lalu, hari Sabtu itu saya nyekar ke Trah saya yang Sinuhun HB2 di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Pada saat di satu kantor apa ya, penerima tamu ya, kantor admin lah, penerima tamu. Di situ ada silsilah. Mas Roni itu ikut saya kan, saya ajak, kemudian juga dia lihat, wah ini berarti ada ini. Wah itu kayak orang deso tenan. Jadi HP-nya dia tuh dibuka, dijajar sama silsilah itu. Wah dilihat. Lah ini ada. Nah terus saya juga apa namanya banyak mendapatkan informasi juga. Salah satunya adalah keturunan. Contoh nih, kalau kita punya keturunan, yang pertama itu namanya anak. Ya. Nah, ini buka kamus nih sebentar lagi. Ntar saya buka lagi. Nah, buka kan kamus udah kehapus dulu. Nah, yang kedua itu adalah cucu. Yang ketiga adalah Cicit. buyut. Cicit. Nanti ini lucu nih. Yang Nah, tadi iya. dikirim ke saya. Iya, sebentar. Keturunan. Nah, Keturunan Jawa, mana Jawa? Nah, ini tadi saya dikirimin nih sama Mas Roni nih. Lucu juga. Kita baru tahu ya ternyata. Baru tahu. Ternyata keturunan
sampai 18 itu yang luar biasa kalau sebenarnya kita ngerti ya dari keturunannya. Loh kok jadi jadi sampai Raden Arya, siapapun keturunan kita itu tuh pasti mengajarkan kita kebaikan. Dan kebaikan itulah yang membuat kita itu menjadi bijaksana. Nah, satu anak, keturunan pertama anak. Keturunan kedua cucu, keturunan ketiga buyut atau cicit ya, Indonesia. Buyut atau cicit. Keturunan 4 cangga. Keturunan kelima wareng. Oh ini misalnya nih buyutnya datang, nih cucunya datang. Nah berarti kalau keturunan kelima nih warengnya datang, wareng. Nah, warengnya datang. Turunan keenam udek. Keturunan ketujuh gantung siwur. Keturunan ke-8 cicip moning. Nah kalau dilihat dari terah saya itu sabar. Jadi sampai ke berapa? Kalau saya itu sudah turunan ke-9. Jadi petarang bobrok kalau menurut sini. Petarangan bobrok. Nah, untuk anak saya dari ini kan di sini kan dari keraton ini asal usul sampean dalam ingkang sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kaping kalih ing Ngayogyakarta. Nah, ini saya turunan garis keturunan yang ke-9. Petarangan bobrok. Jadi anak-anak Mas Arya berarti nanti Goprak Sente keturunan ke-10. Gropak Sente. Nah ini kalau kita salah mohon maaf ya. Karena ini juga saya juga dikasih tahu. Saya tahunya itu Cangga. Oh iya, karena gitu Mas. Apa ya? Sepikir sekarang kan kita zamannya kita cuma dikasih tahu ini anak cucu buyut udah selesai. Mungkin karena usia ya. Dan itu biasanya cuma Cangga selesai, itu udah bagus itu prestasi yang bagus sampai Cangga. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan jadi pengetahuan. Jadi setelah itu saya berarti anak saya yang pertama atau anak saya yang kedua Raden Roro karena yang Askia Putri Nabila dan Raden Roro Aisyarani Sahyanera Prameswari itu adalah panggilannya apa yang ke-10? Gropak Sente. Gropak Sente. Kalau saya Petarangan bobrok. Dari yang HB2 ya. HB2. Jadi itu. Nah, itu apa namanya? Wah. Ini kita ngomongin silsilah ini banyak penontonnya tuh. Ya tuh, boleh dilihat. Ya kalau yang bisa lihat insya Allah bisa lihat lah. Ini kita kayak lagi ditonton nih. Assalamualaikum. Ini tuh. Di atas pagar itu ada kayak semacam itu. Ini banyak nih penontonnya nih. Jadi ini karena kita membicarakan silsilah, percaya atau nggak percaya kadang-kadang itu datang. Apa yang kita itu, Mas? Ya nggak tahu. Itu dia. Ini saya nggak bisa lihat dengan jelas ya, saya hanya bisa merasakan. Jadi bukan seolah-olah lagi. Seperasaan saya, kita duduk itu di sana itu banyak orang. Duduk melihat. Kayak kita itu sekarang itu seperti di pagelaran wayang. Pagelaran wayang itu kita jadi wayangnya, mereka penontonnya. Audiens. Nah, selaku keturunan dari silsilah Brawijaya kelima ya. Ini yang Mas Roni dalam kehidupan sehari-hari ini ada kaitannya nggak dengan yang berbau mistis atau keris atau gimana? Kalau saya pribadi untuk dari Brawijaya saya memang ada 2 keris, cuma itu dari istilahnya dari
ayah bukan dari ibu. Kalau Brawijaya kan dari ibu saya. Dari ibu. Dari ibu. Kalau ayah itu saya masih cari karena waktu itu silsilahnya sempat hilang. Kalau ayah malah dari Majapahit. Udah dari Majapahit. Ya, Majapahit, dan keris itu turun temurun dari Majapahitnya. Ada di rumah gitu. Cuma saya sendiri masih awam, masih harus belajar dengan suhu kita ini. Bagaimana cara menyikapi itu saya belum berani. Jadi lucu loh, waktu itu pernah masalah keris itu memang keris itu memilih ya. Sedangkan Mas Roni itu yang dipilih itu malah enggak mau. Yang megang tuh malah adik ya. Kakak. Padahal kerisnya itu maunya itu gini ya. Percaya atau enggak percaya, bagian dari iman kita itu adalah mempercayai hal gaib. Allah bentuknya gaib. Allah bentuknya gaib, malaikat bentuknya gaib. Semuanya itu bagian dari iman kita yang menguji kita untuk kita menyembah Allah dengan tulus. Kalau di Muslim, kalau di agama lain itu juga mengajarkan semuanya, intinya punya keyakinan dan mengajarkan kita mempunyai agama itu untuk kebaikan. Jadi makanya saya waktu itu pernah ditanya, Denaria kalau ngobatin itu apakah agama ini boleh? Agama ini boleh. Oh, saya bilang lintas agama, lintas ras, lintas jabatan, lintas strata sosial. Ada yang Chinese, ada yang pribumi, ada yang Jepang, ada yang macam-macam. Multikultur, multidimensi juga. Multidimensi. Kayak contoh kemarin kita diundang secara gaib, padahal kita kemarin mau jalan-jalan kan, betul, ke keraton kan. Jadi saya dapat WA, ada yang minta tolong saya, ibunya masuk ganti rapih di jantung. Waktu berobat ke saya, alhamdulillah membaik. Memang waktu itu saya berpikir mungkin ini adalah pasang ring, tapi ternyata belum pasang ring dan tidak diizinkan dokter. Untuk Mbak Diah, semoga ibu segera sehat, segera kembali beraktivitas, dan Mbak Diah semuanya diberikan kesehatan bersama keluarga. Nah, lanjut ke Mas Roni. Gimana keris itu bisa sampai di tangannya kakak? Jadi karena itu dulu kita bapak ibu beberapa keris waktu saya nikah itu, waktu sebelum bapak settle, cuma tinggal kalau nggak salah antara 7 apa 8, saya lupa jumlahnya. Cuma yang memang pegangannya istilahnya yang saya tertarik itu yang 2 itu di rumah. Jadi untuk yang saya yang dari bapak itu, yang satu lagi untuk kakak. Yang satu kalau nggak salah lurus, yang satu itu kalau nggak 11-13 loop deh. Saya lupa itu. Saya senang aja lihat, ini kok bagus ya, karena bapak waktu itu ngerawat ya, dikasih istilahnya bungkus warongko ya. Rongkonya itu ada lapis. Saya suka aja lihat, ya udah. Saya sama sekali nggak kalau istilahnya bagaimana memperlakukan keris itu. Saya ya hanya sekedar keris. Saya bilang ya udah, kalau waktu bapak Seto saya cuma lihat bapak kalau jamasi dari membersihkan atau minyak keris, pakai minyak keris tuh Mas ya, itu ya. Ada, boleh kita pakai minyak kalau saya sebenarnya nggak pernah jamasi ya, karena Khodam itu saya syahadatkan. Tapi orang yang cerita waktu itu pernah ngasih tahu minyak gaharu. Minyak gaharu ya, betul. Cendana. Nah. Gaharu, cendana, terus sama minyak, ada parfum kayak minyak yang berbau Ka'bah. Itu ada. Yeah. Terus pakai minyak kembang, aneka kembang juga ada.
semua tergantung selera, tapi jangan jadikan itu jadi musik. ya tuh Musik sirik. jadikan itu jadi pedoman bahwa saya harus Iya. itu enggak. Makanya dia berpegang pada itu, oh udah saya hanya melihat bapak, oh gini Oles, bapak meninggal, ini buat kamu, ini buat kakak saya, dua kan, udah. Terus kalau meninggal akhirnya cuma pesan ini kerjaan buat main-main. Oke, cara bersihin begini, sarah ya, ya udah saya cuma gitu aja. Ya udah, karena saya awam masa keris saya taruh di rumah. Sampai Udah, sekarang? sampai sekarang di rumah ibu. Oh, di rumah ibu. Rumah ibu di Bukan mana? di rumah Enggak, Mas Roni kan? enggak. Ya kenapa? Apa? Itu Mas, saya belum berani megang. Saya sendiri belum berani. Ini kalau nggak salah waktu itu Mas Roni juga minta tolong sama saya karena minta untuk dinetralkan dan mau diberikan hadiah ke saya. Tapi karena berbagai pertimbangan Ya Mas betul, Roni ya. betul. Saya sendiri nanti apa istilahnya ada pertentangan, lebih baik saya tidak, untuk sementara ini tidak gitu. Padahal Mas Roni itu matur sama saya, Mas Arya mau mbok menawi Mas Arya kerso ini keris mau saya hadiahkan untuk Mas Arya, karena menurut Mas Roni dan dirasakan Mas Roni lebih banyak mudaratnya ya. Karena pertimbangan apa ya, saya belum bisa merawat itu aja ya. belum bisa merawat dan ya berbagai pertimbangan. Dan akhirnya setelah saya diskusi saya bilang nggak usah. Saya juga bukan koleksi keris karena Mas Roni juga tahu kan keris yang saya punya itu pernah lihat keris seperti itu. Betul. Yang kemarin pernah lihat nggak kerisnya? Pernah kan? Waktu awal di rumah itu ya, pernah itu. Yang keris gading itu. Pernah lihat keris sebelumnya seperti itu? Nah ini yang saya tertarik dengan keris gading itu. Biasanya keris itu ada pamor ya, pamor hitam kalau ada serat-seratnya. Kalau ini nyaris nggak kelihatan ya. Kalau keris gadingnya Mas Arya ya, putih gitu, bagus sekali. Ya itu saya mau tunjukin agak gimana gitu. Lah ya makanya pamer tuh. Jadi jangan. Tapi memang keris gading itu waktu saya pegang keris gading itu saya butuh waktu itu hampir 4 jam untuk mensyahadatkan. Kenapa itu Mas? Khodamnya. Khodamnya gualaim pol. Khodamnya itu yang di situ tuh macam-macam. Saya jajar, ada terakhir itu ada 2 yang tidak mau. Wah itu kan keris zaman dulu, tapi ya masih termasuk ya dibilang terlalu zaman dulu enggak di muda enggak, sedang lah, zaman sedang lah. Nah itu posisinya adalah saya akhirnya mensyahadatkan itu terakhir. Nggak mau kamu keluar, akhirnya alhamdulillah dia mau. Dan sekarang itu malah mainannya sama anak-anak saya momong anak-anak saya galak. Nah, sekarang anak saya itu salah satunya itu adik galak. Nah itu karena yang momong itu galak. Nah, lanjut ke Mas Roni. Jadi Mas Roni belum pernah lihat keris itu, keris seperti itu sebelumnya selama hidup? Belum. Kebanyakan besi hitam ya, istilahnya udah besi yang hitam yang lama. Terus ada, kalau keris agak lama kan biasanya besinya itu agak cuil-cuil ya, rompal gitu aja. Seperti yang di rumah itu ada looknya itu, ada apa ya, seperti besi yang ya kalau itulah keindahan keris kita bilang. Besi kok, bagaimana seorang pembuat keris bisa membuat keris seperti itu, indahnya itu luar biasa itu bilang. Nah saya hanya sebatas itu, untuk mendalami kodam saya belum. Tapi begitu Mas ngelihat kerisnya itu unik juga. Iya unik, sebenarnya itu unik. Itulah kadang-kadang kita nggak tahu harus bagaimana dan seperti apa, yaitu lucu lah dalam prosesnya. Mas Roni, keris itu kenapa nggak dipegang Mas Roni?
Saya belum. Ada memang apa kemarin memang ada niat waktu saya pulang, dia bilang, hati saya tak bawa dia bilang gitu. Tapi karena sudahlah, karena saya masih ragu dengan kondisi ya, akhirnya saya tinggal aja dulu. Udah biar dirawat sama kakak, nggak apa-apa. Nanti suatu saat kalau sudah saya kuat pasti saya ambil itu. Ya, jadi itu memilih keris ya. Iya, oh gitu. Keris itu memilih. Dia akan memberontak kalau dia sudah memilih tapi diberikan. Itu. Saya itu saya ada tasbih. Saya punya tasbih kemuning juga. Ada tasbih gaharut, tasbih cendana, tasbih win macan, tasbih bidara spa, tasbih kayu nur, tasbih kayu secang, tasbih kayu namanya lupa saya. Kokah, ya Allah. Kayu kokah. Kayak apa Mas? Tasbih kayu kokah itu tasbih yang dipakai kayunya itu dulu waktu zaman Nabi Nuh membuat kapal. Itu tuh buat pengobatan bisa, buat tolak bala bisa, buat anti serang bisa, buat nyantet juga bisa. Tergantung kita itu menggunakan itu untuk apa. Itu sebenarnya sorry ya, kalau apa kayu kokah itu memang asli Indonesia atau memang dari luar? Itu dari luar. Tapi ada yang dikerjakan di Indonesia pengrajin. Tapi bahan bakunya itu setahu saya itu dari luar. Kalau gaharu Indonesia. Cendana ya. Cendana juga Indonesia. Nah, itu yang kita perlu tahu. Nah, selanjutnya Mas Roni, pernah nggak Mas Roni itu selama menjadi keturunan Brawijaya kelima dari silsilah itu, Mas Roni itu ketika ketemu orang yang punya keturunan darah biru punya perasaan ser gitu, pernah nggak merasakan hal itu? Belum. Saya belum pernah. Karena apa ya, saya pikir apalagi zaman sekarang banyak sekali udah istilahnya kita hidup bukan di Jawa ya, karena kita di luar Jawa kan, jadi istilahnya sudah hilang gitu, garisnya itu hilang. Jadi kita sepertinya berbaur masyarakat tanpa mengenal strata-strata lagi. Itu ya kita aja anggap aja sebagai masyarakat umum gitu. Dan padahal kalau lihat siswa, wah Brawijaya, wah. Tapi orang tua juga, udah kita biasa aja. Nih contoh nih, ini Mas Roni ini. Ketika kemarin saya ke makam Raja Kota Gede, petugas di sana, Mas Roni ngerasanya, kemarin kita juga ketemu paranormal juga, ya beberapa paranormal. Kesaksian Mas Roni apa tuh kemarin tuh yang ngelihat pas mereka ketemu saya gimana? Ya kemungkinan mereka sebenarnya kaget ya. Cuma bagaimana mereka istilahnya kaget, tapi percaya apa nggak percaya gitu. Ini bener nggak turunannya gitu. Tapi mereka tahu sebenarnya, tapi diam gitu. Karena kalau dibuka ya pokoknya Mas. Iya sih, tapi ya itulah. memang ya itulah kesannya Gusti Allah. Iya, betul. Kita kan ya istilahnya sekarang tidak mengejar ke situ ya. Tatanan serata itu gitu. Tapi kalau memang banyak yang masih itu ya silahkan gitu aja. Tapi ya itulah intinya, kita gunakan, ingat darah biru itu bukan hanya simbol, tapi kita punya kewajiban. Itu prinsip saya yang diajarkan orang tua saya. Darah biru itu bukan simbol, tapi kita punya kewajiban untuk mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, dan membuat masyarakat sejahtera. Di pundak kita itu, karena kita diberikan Allah kelebihan, baik dari kaitannya dengan darah biru ataupun dengan kaitan dengan pengobatan segala macam dan kekuatan yang lain yang Allah percayakan ke kita,
kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk masyarakat. Seperti itu kalau menurut saya. Nah, terakhir Mas Roni, apa harapan Mas Roni dalam hidup untuk sekarang, kondisi sekarang ini ya, kita harus berguna buat masyarakat itu dulu aja Mas. Semampu kita bisa menolong itu dulu aja ya. Ini karena kita kan ada prinsip long term short term gitu aja. Saya untuk sementara saya short term dulu, bagaimana kita untuk bisa mengabdi ke masyarakat, itu aja. Dan ingat kepada sahabat Raden Arya Pradana, hidup itu berputar. Saat ini ada yang susah, belum tentu tahun depan susah. Saat ini ada yang sedang di ujung kesuksesan, belum tentu besok minggu depan itu masih sukses, belum tentu. Semua itu Allah itu harus bisa berubah. Jadi seperti kata Mas Roni tadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari salah satu Trah Brawijaya 5 adalah mencoba untuk bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya. Short termnya seperti itu. Kalau long termnya pasti kita, tujuan kita hidup ke akhirat, itu aja. Hidup ke akhirat, beribadah terus ya, itu aja. Jadi short termnya itu berbuat baik untuk masyarakat dengan tujuan long termnya adalah akhirat. Terus kita menanam kebaikan, insya Allah sanggup kita. Bagus. Begitulah kira-kira. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, demikian bincang santai kita dengan Sang Indigo, keturunan dari silsilah Brawijaya 5. Ada yang bisa mau di itu? Sebentar disambut cekap semanten. Oke. Jadi insyaallah berkah semuanya. Amin. Terima kasih Mas Roni. Sama-sama. Sudah berbagi dan mengajarkan saya banyak hal. Sahabat Raden Arya Pradana, jangan lupa ingat subscribe, like channel YouTube Raden Arya Pradana, dan komen, jangan lupa. Dan komennya yang baik-baik. Soalnya saya menerima komen itu ada yang berbau sara. Begitu. Ada. Oh iya. Ada. Janganlah itu kita. Itu saya hold karena dia tidak menyukai suatu etnis. Di Ya, langsung saya close, saya hidden, daripada nanti kalau saya buka itu menjadi polemik. Itu karena NKRI, apapun agama kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, apapun masyarakat kita tetap satu bangsa Indonesia, Republik Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas Roni. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.